Malam teman-teman semuanya, selamat berakhir pekan dan liburan panjang. Mohon maaf saya baru bisa update untuk 4 kawalan saham Bumi, Dewa, BRPT dan Cuan di hari ini, yaitu Jumat 26 Desember 2025. Setelah saya terakhir update itu di hari Selasa ya, tanggal 23 Desember 2025. Nah, untuk closing hari Rabunya di tanggal 24 itu kan saya belum update ya. Maka di kesempatan ini saya akan update untuk closing hari Rabu tanggal 24 Desember 2025. Sebelum kita masuk ke pembahasan, tentu gak capek-capeknya saya ingatkan bahwasanya ini adalah analisa pribadi saya. Jangan dijadikan acuan, jangan percaya kepada siapapun di market termasuk ke analisa saya ini. Teman-teman harus bisa menganalisis dan mengambil keputusan secara mandiri dan jangan bergantung atau percaya kepada orang lain. Bolehlah dijadikan referensi ataupun pandangan, tapi jangan serta-merta menelan informasi secara mentah-mentah. Selalu lakukan do your own research, dan lakukan analisa secara mandiri. Oke teman-teman, kita langsung aja ya untuk membahas Bumi, Dewa, BRPT, dan Cuan di closing hari Rabu tanggal 24 Desember 2025. Langsung aja ke Bumi. Ya, Bumi dari Rabu ternyata closing di bawah support 364. Seingat saya di hari Selasanya di tanggal 23 itu saya sudah mengingatkan bahwasanya ketika Bumi closing di bawahnya 388 ini maka ada kecenderungan dia akan mengetes ke bawah. Tapi di situ saya juga bilang bahwasanya kita harus tunggu setidaknya pas opening Anda nggak perlawanan, dan ternyata di hari Rabunya itu nggak ada perlawanan. Dia langsung turun dan sempat main-main di area berapa ya saya lupa. Sempat itu mondar-mandir di area situ, terus baru di menjelang closing itu airnya jebol terus menyentuh bawah. Kalau nggak salah sebelum sesi 2 itu belum nyentuh 370 kalau nggak salah. Masih di atasnya 370. Setelah sesi 2 dan menjelang closing baru tuh menyentuh area-area di bawah 370. Jadi di sesi 1 di hari Rabu pas jam-jam ya mungkin di atasnya jam 10 sampai sebelum sesi 2 lah. Itu dia masih main-main di atasnya 370. Seingat saya ya, mohon maaf kalau salah. Koreksi apabila saya salah ya. Saya soalnya nggak inget waktu itu, nggak begitu mantau saya. Terus pas closing dan dia dibawa ke bawah dan mengetes ke area di bawahnya 364. Setelah sebelumnya itu saya bilang bahwasanya ada kemungkinan dia akan mengetes di area 364 sampai 370. Dan ternyata pas menjelang closing dia nggak kuat dan dibawa di bawahnya 364. Dan untuk posisi sekarang dia closing di 362 ya di hari Rabu itu. Untuk kecenderungannya bagaimana, tentu ini masih akan ada koreksi teman-teman. Apalagi sekarang dia udah deket banget dengan MA-nya ya, yaitu di area 360. Sehingga harapannya MA ini masih bisa menopang si Bumi. Kenapa? Karena misalnya kalau dia nggak bisa menopang, maka dia ada kecenderungan untuk turun lagi mengetes di area sini 340 hingga 330-an. Ini untuk view-nya Bumi ya teman-teman. Jadi secara singkat, Bumi ini akan melanjutkan fase koreksi dan bisa juga dia akan mengulangi fase ini, konsolidasi saat di sini. Jadi dia udah nyentuh sini, nggak kuat, dibawa turun, lalu dia akan mengalami fase konsolidasi. Nah, penentuannya yaitu di hari Senin nanti dia closing di mana. Karena kalau kita lihat dia ini sekarang berada di titik yang lumayan vital ya, krusial. Karena di sini ada persimpangan antara MA dan support Fibo.
Jadi ada 2 lapisan yang akan menopang bumi. Harapannya tentu dari 2 lapisan itu bisa membuat setidaknya harga bumi ini masih kuat untuk bermain di area sini. Tapi kalau misalnya 2 lapisan itu nggak bisa menahan si bumi, maka dia ada kecenderungan akan ngetes di sini dan akan mengulangi fase seperti di sini, konsolidasi. Nah, tapi di sini juga kita harus tunggu konfirmasi ya. Belum tentu dia nyentuh sini akan sama seperti saat di tanggal 12 Desember sampai 19 Desember ini. Bisa aja di sini 340 dan 330 itu gak sekuat saat yang pertama. Nah, ini kita tunggu, apalagi nanti di MA20-nya itu akan mendekat, semakin mendekat, sehingga MA20 ini nanti tentu akan menjadi penopang keduanya setelah support Fibo ini. Jadi untuk area penting ke depannya, ya hari Senin lah ya, itu di 330 sampai 340. Ini untuk penopangnya ya. Kalau untuk area yang sekarang ini krusial, ini penentuan di sini 360 sampai 300 ya 64 ini. Harapannya si bumi ini pas closing itu bisa balik lagi di area sini. Sehingga ada kecenderungan dia mengulangi fase konsolidasi tapi di area yang bertingkat. Maksud saya ada satu tingkat di sebelum inilah. Ini kan di area konsolidasinya tuh di area 330 sampai 340-an ya. Ya sampai 356 lah. Nah, kalau misalnya si bumi hari Senin bisa menahan dan mengklaim area sini, maka ada kemungkinan dia akan mengalami fase konsolidasi yang berada di satu tingkat lebih tinggi daripada sebelumnya. Paham maksud saya kan? Karena kalau misalnya ini nggak bisa menahan, maka dia akan mengulangi fase konsolidasi yang sama seperti ini. Jadi kasarannya kalau misalnya teman-teman udah punya barang masuk di area sini, lalu ketika naik sini nggak take profit, maka ada kemungkinan kalau misalnya dibawa ke sini kan ya sama aja, balik lagi BEP. Kalau misalnya masih bisa ditopang, dia akan bermain di area sini sehingga ada kemungkinan dia akan naik lagi ke area berikutnya gitu loh. Kalau misalnya turun ke sini kan nanti targetnya ya sama kayak yang di sini. Paham maksud saya kan? Jadi sebisa mungkin harusnya ini harus ditopang lah. Ya meskipun kita nggak boleh berekspektasi lebih ke market ya, kita harus merespon. Tapi seenggaknya dengan adanya pandangan seperti ini, dengan view seperti ini, kita at least harus bisa melihatnya sebagai satu peluang dan risiko. Karena di sini meskipun ada 2 penopang, tidak menutup kemungkinan apabila jebol maka akan mengarah ke sini sehingga dia akan bermain-main sama seperti ini. Jadi kita harus merespon pergerakan market ke depannya akan bagaimana. Sebenarnya cukup disayangkan ya. Sebelumnya itu dia gagal untuk mengklaim area di atas ini sehingga mengakibatkan adanya koreksi. Dan sebetulnya ini bukan hal yang ini hal yang wajar gitulah. Ini bukan hal yang cukup menyeramkan atau apalah, ini hal yang wajar. Toh di video hari apa itu kan saya juga mengingatkan ya, ada potensi adanya aksi taking profit. Dan itu terjadi hingga membuat bumi terkoreksi.
Nah, yang disayangkan adalah dia gagal untuk mempertahankan area di sini 388 itu. Dan ini sudah saya ingatkan di hari Minggu ya. Hari Minggu atau hari apa itu, sebelum hari Senin pokoknya. Bahwasanya ketika dia gagal untuk mengklaim area 388, maka ada kecenderungan dia akan metes bawah lagi. Dan gak menutup kemungkinan pula dia akan mengalami fase yang sama seperti di tanggal 15 sampai 19. Disinilah 12 sampai 19. Gitu teman-teman. Jadi intinya view bumi ke depannya gimana? View bumi untuk jangka pendek ini ada di fase krusial. Karena kalau teman-teman lihat itu ada MA dan support Fibo yang menopang, sehingga kita perlu konfirmasi apakah bumi bisa bertahan dan dapat ditopang atau justru malah melanjutkan pelemahan. Jadi kalau misalnya dari struktur yang sekarang, intinya adalah kita wait and see. Bagi yang punya barang, wait and see. Bagi yang belum punya barang juga wait and see. Kalau misalnya mau agresif ya silahkan. Kalau saya menyarankannya ya konservatif. Yang aman-aman aja lah, nunggu konfirmasi lah. Ini meskipun dia ditopang oleh dua support yang relatif ya lumayan kuat, tapi kita masih belum tahu adanya konfirmasi apakah memang struktur ini tuh kuat. Karena kalau kita lihat dia baru diuji ya ini cuma 2 kali doang di sini. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk area penting hari Senin di mana area pentingnya ada di 360 sampai 364. 364 ini sebagai resisten. Kalau untuk support itu di 360 sampai di 348. 348 sampai 360, maaf. Itulah 348 sampai 360. Dan closingnya kalau bisa harus di atas 364. Makanya saran saya wait and see itu adalah kita menunggu konfirmasi pas closing. Dia ini pas closing akhirnya bisa nggak bertahan di atas 364 atau malah justru di bawah lagi. Makanya saran saya wait and see itu ya itu, kita nunggu closingnya dulu di hari Senin. Itu ya teman-teman. Jadi saya ulang, untuk supportnya terkini yaitu di 348 sampai 360. Resistennya tetap di 364 dan syarat untuk dia bisa menjadi area yang kuat di sini adalah harus mengklaim area 364. Tapi itu pun jangan dilihat dari satu hari doang. Kita juga perlu konfirmasi ya setidaknya 2 sampai 3 hari lah. Tapi seenggaknya kalau misalnya hari Senin ada konfirmasi, ya itu bisa untuk kita pantau lah. Jadi intinya ini wait and see dulu ya, bumi. Ada kecenderungan dia akan mempertahankan area sini, namun tetap dengan adanya tekanan jual yang masih tinggi, ini masih menjadi sinyal yang meskipun masih positif ya, masih uptrend, tapi tetap akan ada sinyal koreksi. Gitu teman-teman. Untuk area penting tadi ya, saya ulang 348 sampai 360. Terjauhnya atau vitalnya di 330 sebagai penopang struktur uptrend di sini. Dan untuk resisten terdekat 364 sampai 380. Ini untuk bumi. Kalau dari Broksum gimana? Dari Broksum kita lihat si AK, MG, YU, CC keluar ya, yang nampung LG, XL. Kalau asing keluar nih pasti ya, keluar. Dan yang nampung YP, BK, XC ya lumayan distribusi secara masif lah ini. Tentu dari
sisi Broksum ini mengisyaratkan adanya koreksi. Let's see lah hari Senin. Apakah dia masih bisa ditopang atau justru melemah lagi? Kalau dari sisi Broksum sih ini masih lemah dan kurang menarik. Sehingga saran saya bagi yang belum punya barang atau bagi yang udah punya barang nyangkut ataupun gimana mau average down gitu, saran saya ya wait and see. Karena kita masih belum tahu nih di area sini tuh kuat apa enggak. Tentu kita mengharapkan dia ini masih kuat untuk ditopang ya dari MA dan juga support Fibo. Tapi namanya market, tentu kita harus bisa merespon apabila pergerakan dan market itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu ya teman-teman untuk bumi. Area penting sudah aku katakan tadi, sudah aku paparkan. Intinya wait and see. Selanjutnya Dewa. Ya untuk Dewa kurang lebih sama juga ya dengan yang aku bilang, bahwasanya dia ada kecenderungan untuk ngetes atas lagi, tapi ada kemungkinan juga terkoreksi dan ternyata pas hari Selasa itu hari Rabu itu dia memang sempat ngejar sini 605 ya, tapi habis itu melemah lagi dan sekarang ditutup di area 560. Ini sama kayak bumi ya secara struktur atau area. Dia ditopang di MA dan support Fibo-nya. Sama kayak bumi tadi ya. Posisi sekarang itu lagi ditopang oleh dua lapisan. Sehingga kedepannya tentu kita harus pantau juga ya, apakah dia ini bisa kuat ditopang atau malah melanjutkan pelemahan. Ya teman-teman, kalau dilihat sama kayak bumi ya, posisi sekarang itu lagi di area yang krusial. Dia ditopang oleh dua support langsung yaitu MA dan Fibo. Tentu kita harus menunggu konfirmasi lebih lanjut lagi. Karena apabila ini nggak kuat maka akan dibawa ke 535 dan bahkan ada kecenderungan possible untuk ngetes di area MA20-nya yaitu 500 sampai 520. Ini untuk view Dewa. Jadi intinya sama kayak bumi, wait and see. Meskipun memang hari Rabu itu dia berhasil closing di atas 555 yaitu di 560. Namun posisinya sekarang lagi di krusial yaitu ditopang oleh MA10 yang kecenderungannya itu bisa kuat bisa enggak. Jadi saran saya wait and see. Dari sisi Broksum kita lihat sama lah ya sama bumi. Distribusi yang nampung retail. Secara Broksum dua-duanya masih belum menarik dan cenderung akan melemah menurut saya di hari Senin. Ini untuk Dewa, bumi ya. Intinya dua-duanya wait and see. Bagi yang udah punya barang ataupun nyangkut ataupun mau masuk, saran saya tunggu di area sini 500 sampai 520 lah. Itu untuk Dewa dan Bumi ya teman-teman. Selanjutnya BRPT. Iya, BRPT jebol. Mantap. Maaf. Ya jebol dia. Nyentuh bawah lagi. Dia tembus dari MA-nya ya. Maka dari itu ini fasenya udah cukup gak menarik sih. Karena dia jebol MA 100. Dan dia closing di 3130 meskipun memang masih ada pertahanan terakhir yaitu support 3120. 3120 itu pertahanan terakhir. Dan closingnya kemarin hari Rabu itu kan di 3130 ya.
Tentu ini masih menjadi sinyal yang negatif untuk BRPT secara short term atau jangka pendek, karena dia tembus MA-nya. MA 100-nya udah jebol nih. Possible dia menguji di 3120 dan kita harus wait and see dulu ya untuk BRPT. Karena balik lagi ini masih belum menemukan titik area yang kuatnya nih. Dia belum bisa membentuk struktur yang kalau kita bilang kuat lah. Kita kan masih belum tahu nih. Apakah nanti ketika nyentuh 3120 akan mantul atau enggak, kita kan masih belum tahu. Kita perlu butuh konfirmasi. Ya sama yang kayak saya bilang lah di hari Selasa itu, video hari Selasa itu. Jadi saran saya wait and see. Bagi yang udah punya barang mau average down juga wait and see dulu. Kalau misalnya mau meminimalisir risiko atau mau mengurangi porsi, ya perhatikan di 3120 ini. Atau paling enggak itu 3000 lah. 3000 ini menjadi batas toleransi atau batas risiko ya. Sekali lagi, Dior lakukan analisa mandiri, ini bukan ajakan membeli atau menjual. Baik dari Bumi, Dewa, BRPT, semuanya murni hasil analisa pribadi saya. Ini hanya pandangan pribadi saya, sehingga jangan dijadikan acuan utama ataupun ditelan mentah-mentah. Jadi untuk BRPT menurut saya masih belum cukup menarik dan kecenderungannya ini downtrend karena dia udah jebol, sehingga untuk support terkininya ya 3120, lalu yang paling jauh di sini di 3000 dan juga di bawah. Di sini juga di 2850. Ini untuk BRPT ya teman-teman. Kecenderungannya masih belum menarik, bahkan ini downtrend. Sehingga bagi yang masih punya barang atau mau masuk, ya wait and see dulu. Bagi yang punya barang mau average down, tunggu konfirmasi dulu. Atau yang mau mengurangi porsi atau cut loss lah ya, itu bisa perhatikan di 3000. Ini untuk BRPT, sekali lagi ini bukan ajakan membeli atau menjual. Dari Broksum kita lihat masih so-so ya, atau biasa-biasa aja. Masih biasa-biasa aja. Ya meskipun asingnya mulai masuk ya. Let's see lah, kita lihat hari Senin apakah dia ada konfirmasi mantul apa enggak. Tapi yang pasti dia udah jebol dari MA 100. Sehingga pertahanan terakhirnya di 3120 hingga 3000. Area pentingnya itu ya teman-teman, untuk resisten terdekat ya di MA 100-nya itu 3220. View-nya ini downtrend masihan, short term-nya atau jangka pendeknya. Ini untuk BRPT dari Broksum juga masih kurang menarik meskipun asing udah mulai cicil-cicil masuk. Tapi secara keseluruhan masih netral. Namun bisa teman-teman pantau tipis-tipis karena asingnya udah mulai masuk dan lumayan. Ini untuk BRPT selalu acuan. Ya cuan masih bermain di area situ ya. Dan akhirnya jebol juga, nyentuh di 2110 ya. Maaf, 2180. Akhirnya dia sempat nyentuh di 2180 meskipun akhirnya closing ditarik lagi di 2220. Ya ini
bisa dibilang strukturnya di sini cenderung lumayan kuat ya cuan di range area 2180 sampai 2260. Bisa dibilang dari konfirmasi 1 2 3 4 hari itu ada perlawanan sedikit lah. Let's see, kita lihat 2 hari ke depan ya. Dia sempat nyentuh 2180 ya ternyata ya hari Rabu. Meskipun saat closing ditarik lagi di 2220. Untuk view ke depan ini masih wait and see menurut saya. Tapi seenggaknya udah ada perlawanan nih, udah ada konfirmasi sedikit lah. Tapi ini masih awal-awal ya. Dalam arti kita masih perlu konfirmasi lagi lah ini. Setidaknya 2 hari lah. Untuk melihat apakah benar base atau struktur di sini tuh kuat apa enggak. Karena di sini 3 hari candlenya seperti itu semua. Baru hari Rabu kemarin membentuk kayak gini. Dan kalau dari Broksung gimana? Masih netral. Secara asing masih distribusi ya. Sehingga masih belum cukup menarik. Wait and see dulu. Bagi yang punya barang gimana? Wait and see. Bagi yang belum punya juga wait and see ya. Meskipun dari sisi frag ini udah ada indikasi hijau tapi masih belum pekat. Sehingga ya wait and see dulu ini. Cuan dan BRPT ya semua lah yang kita bahas ini menurut saya wait and see dulu. Setidaknya hari Senin kita lihat respon market kayak gimana. Itu ya teman-teman untuk cuan. Jadi untuk view kedepannya gimana? Menurut saya ya ini akan ngetes area sini lagi 2180 sampai 2260. Ini sempet tuh ini dibawa ke 2300 ya. Berarti mentok di MA 50. MA 50-nya kan 2300 ya. Ini sempat ke situ tapi kepentok. Akhirnya turun. Nggak kuat untuk melanjutkan kenaikan, kepentok MA 50. Sempat nyentuh 2180 dan akhirnya closing di 2220. Untuk view kedepannya ini masih belum menarik ya dari sisi flow, dari sisi teknikal ini masih belum cukup menarik. Karena masih belum ada konfirmasi yang cukup kuat di sini. Sehingga setidaknya kita tunggu hari Senin dulu. Closing hari Senin kayak gimana. Dari keempat saham yang kita bahas ini, semuanya sama. Kita tunggu hari Senin closingnya kayak gimana. Gitu ya teman-teman. Untuk analisa saham Bumi, Dewa, BRPT, dan Cuan. Semoga membantu dan ingat ini bukan ajakan membeli atau menjual. Video ini hanya analisa pribadi saya sehingga jangan dijadikan patokan ataupun ditelan mentah-mentah. Terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas kembali.